Halo semuanya, perkenalkan aku Algani Muhammad Fadilah dari kelas D4TI 1A dengan NPM 714250038. Di sini aku bakal membahas topik yang cukup menarik sekaligus penting. Nah, topiknya itu apa sih? Jadi topiknya itu untuk membahas atau memprogramkan machine learning yang dapat memprediksi risiko penyakit diabetes yang dibuat dari awal sampai akhir. Nah, sebelum masuk ke pemrogramannya tuh, jadi kita tuh harus ngumpulin dulu sebuah data. Kenapa sih harus ngumpulin datanya dulu? Karena data itu merupakan salah satu bahan bakarnya. Nah, di sini saya sudah dapat datanya dari Kaggle, yaitu judulnya Diabetes IDE Random Forest plus HP. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kayak, apa aja sih data-data yang ada di Kaggle ini? Nah, untuk data yang ada di dataset ini tuh terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama itu ada age. Age ini tuh untuk indikator usia yang ditentukan dari pasien. Lalu ada gender. Gender itu untuk mengetahui jenis kelaminnya. Lalu body mass index itu untuk mengukur body fat yang ada di tubuh seseorang berdasarkan tinggi badan dan berat badan. Lalu ada hypertension. Hypertension ini tuh untuk mengukur tekanan gula darah. Lalu ada heart disease. Heart disease ini tuh menginclude penyakit hati. Lalu ada smoking history. Smoking history itu untuk melihat riwayat pasien apakah dulunya pernah merokok, tidak merokok, atau masih merokok. Lalu ada HbA1c level. Ini tuh untuk mengukur rata-rata glukosa darah di sekitar 2-3 bulan yang lalu. Lalu ada blood glucose level. Blood glucose level itu untuk mengetahui berapa persen gula yang ada di darah kita. Nah, di sini aku udah download file CSV-nya. Kita lihat di sini. Kan aku udah punya file CSV-nya nih. Lalu, langkah berikutnya tuh yaitu menormalisasi datanya. Nah, di sini aku udah punya data. Nah, ini tuh dataset yang masih utuh, yang masih belum dinormalisasikan. Lalu, untuk menormalisasikannya, kalian bisa tinggal ke data, lalu ke remove duplicates. Remove duplicates itu agar data-data yang ganda atau data yang lebih atau yang sama itu bisa dihilangkan. Jadi cuma ada satu data doang. Nah, di sini tuh aku udah normalisasiin jadi 3 tabel. Yang pertama itu tabel smoking status. Jadi aku sini bikin smoking ID-nya yaitu 1 sampai sekian data, dan di sini ada smoking history-nya atau riwayat merokoknya. Lalu selanjutnya itu ada tabel patient medical. Nah, di sini juga aku bikin kolom patient ID untuk jadi primary key-nya. Lalu selanjutnya ada kolom BMI, HbA1c level, blood glucose level, hypertension, heart disease, dan diabetes. Lalu ada TB patient demographic. Sini aku juga bikin primary key-nya patient ID, yang dimana kolomnya itu ada gender, ada umur, ada smoking ID. Smoking ID-nya tuh ngambil jadi foreign key yang dimana ngambil dari TB smoking. Nah, selanjutnya tuh mendesain ERD di Workbench. Nah, setelah kita mendesain ERD-nya di Workbench, kita bakal forward engineer ke MySQL via XAMPP. Nah, di sini aku udah bikin database-nya. Ini database-nya. Lalu kita ke designer.
Nah, di sini tuh ada smoking ID yang tadi itu jadiin primary key, yang dimana value tipe datanya tuh integer dengan length 11. Lalu ada smoking history. Smoking history-nya tuh di sini aku gunain varchar dengan length-nya tuh 50. Jadi bisa diisi dengan kayak sedang merokok, merokok atau tidak pernah merokok. Nah, lalu masuk ke tabel pasien demographic. Di sini aku untuk primer key-nya pakai patient ID yang dimana tipe datanya tuh integer dan length-nya tuh 11. Lalu ada gendernya tuh varchar yang length-nya tuh 10. Jadi ini tuh bisa diisi male atau female. Lalu ada age yang menggunakan desimal. Jadi bisa diisi angka. Lalu ada smoking ID. Smoking ID itu merujuk dari primary key yang di sini. Yang dimana smoking ID yang ada di tabel pasien demografi itu jadi foreign key. Lalu ada tabel patient medical. Sini aku juga pakai primary key patient ID dengan tipe data integer dengan length-nya tuh 11. Lalu ada BMI. BMI-nya tuh menggunakan tipe data desimal dengan length-nya tuh 5,2. Lalu ada HbA1c level dengan tipe datanya desimal dan length-nya tuh 3,1. Ada blood glucose level dengan tipe data integer dan length-nya tuh 11. Lalu ada hypertension. Di sini aku menggunakan tiny integer. Lalu ada heart disease. Di sini juga sama tipe datanya pakai tiny in dengan length-nya tuh 1, dan diabetes juga menggunakan tiny in dengan length-nya tuh 1 juga. Nah, kan tadi tuh sudah masuk ke database, sudah dimasukkan ke database file-file CSV-nya. Bagaimana cara masukin data-data CSV tadi ke database? Jadi kalian tinggal buat database-nya, lalu kalian ke import, lalu pilih filenya. Ini ke diabetes ini, yang file yang sudah dinormalisasi. Kalian bebas, tapi ini tuh harus berurutan. Jadi dari tabel smoking status dulu yang dibikinnya, yang dimasukinya, lalu tabel patient demographic, dan yang terakhir tuh tabel patient medical. Jadi harus terstruktur gitu masukinnya. Nah, di sini udah masuk. Lalu untuk di sini tuh kita isinya 1 karena file CSV-nya tuh kolomnya tuh dimulai dari baris 1. Nah, di sini tuh pakai koma, tapi ini tuh disesuaikan lagi dengan file Excel atau CSV kalian. Karena di sini aku menggunakan titik koma, jadi aku ini ganti titik koma. Lalu di sini kalian tinggal klik go aja. Karena aku sudah masukkan file ini ke database aku, jadi aku bakal skip aja. Nah, lalu ada sesi ke-6-nya tuh koneksi ke Jupyter Notebook. Sini aku udah koneksiin juga. Sebelumnya kalian harus download dulu pip install MySQL connector Python Pandas. Nah, di sini bagaimana cara masukin si database-nya tuh? Kalian harus import dulu mysql.connector sesuai dengan yang tadi sudah diunduh. Lalu ini ada import pandas SPD, itu untuk memasukkan library pandas, dan import warnings. Jadi sebelumnya tuh karena aku ada warning, jadi aku import warning juga di sini, jadi biar nggak ada warningnya. Nah, lalu untuk masukin database-nya tuh kan aku pakai localhost tuh dengan usernya root,
dan aku belum masukin passwordnya, dan databasenya DB diabetes prediction sesuai yang ada di localhost itu ini. Nah, jadi kalau jika koneksinya sukses, maka bakal ngeprint sukses terhubung ke database MySQL. Nah, di sini aku ngambil dari tabel passion, yaitu passion underscore ID, lalu ada gender, umur, riwayat merokok, BMI, HbA1c level, lalu ada blood glucose level, hypertension, heart disease, dan diabetes. Nah, untuk menggabungkan tabel passion medical, tabel passion demographic, dan tabel smoking status menjadi satu data frame, kita tinggal ke sini aja dan masukkan kode ini. Dan hasilnya tuh seperti ini. Patient ID, gendernya apa, umurnya berapa, riwayat merokoknya kayak gimana, BMI-nya berapa, HbA1c levelnya berapa, glukosanya berapa, hypertensinya tuh punya hipertensi atau enggak, punya riwayat penyakit hati atau enggak, dan diabetesnya kayak gimana. Lalu masuk ke tahap 2. Tahap 2 ini tuh data preprocessing atau pembersihan data. Nah, begitu data berhasil ditarik ke dalam program Python, kita tidak boleh langsung memasukkannya ke dalam algoritma kecerdasan buatan. Kenapa sih gak boleh? Karena data mentah di dunia nyata tuh hampir selalu kotor, jadi nggak rapi gitu. Terus kadang ada datanya tuh yang double atau ganda. Nah, maka itu tadi kita tuh sudah dinormalisasiin dulu kan. Nah, di sini untuk mengatasi nilai data yang hilang, jadi ada kolom yang terlewat catat oleh petugas sehingga kosong, NaN atau nul. Nah, jika dibiarkan program komputer itu bakal mengalami error. Nah, kita harus mendeteksi sel yang kosong tersebut dan memperbaikinya melalui proses imputasi. Misalnya, ngisi kolom usia atau BMI yang kosong dengan nilai rata-rata atau nilai tengah dari keseluruhan data pasien yang ada. Lalu, menyaring nilai yang tidak masuk akal atau validasi nilai tak logis. Nah, karena komputer itu tipenya tuh penurut, jadi itu bakal percaya aja sama angka yang diberiin atau data yang diberikan. Nah, jika ada data pasien yang tercatat memiliki usia bernilai minus atau kadar gula darah bernilai 0 mutlak, yang secara medis itu tuh gak bakalan mungkin ya. Nah, komputer tuh bakal nganggap benar jika tidak disaring. Nah, kita menuliskan batasan logika untuk membuang atau mengkoreksi anomali data yang cacat akal sehat ini. Nah, yang ketiga tuh one hot encoding atau mengubah teks menjadi angka. Nah, komputer tuh pada dasarnya tuh buta terhadap huruf atau kata-kata. Jadi, ia tuh cuman taunya tuh 1 dan 0. Nah, data teks kayak gender, kayak male atau female, atau riwayat merokok kayak never, uh, sedang, atau tidak pernah merokok, dan lain-lainnya, itu tuh gak bisa langsung dikalikan atau dijumlahkan. Makanya kita menggunakan teknik one hot encoding untuk memecah kolom tersebut menjadi kolom-kolom angka biner yang berdiri sendiri. Misalkan gender male tuh 1 dan gender female itu 0, kayak gitu. Lalu ada fitur scaling atau normalization. Ini tuh fitur untuk penyetaraan skala nilai. Nah, bisa diperhatikan rentang angka antar kolom usia pasien mungkin berada di 0 sampai 100. Sementara kadar gula darah bisa mencapai ratusan. Dan indeks BMI berada di kisaran angka belasan atau puluhan. Jika tidak disamakan, komputer tuh bakal nganggap kolom dengan angka yang besar kayak
gula darah jauh lebih penting daripada kolom berangka kecil. Kita menggunakan alat ukur seperti min-max scaler untuk meratakan seluruh skala angka agar berada di kisaran yang setara, yaitu antara 0 sampai 1. Nah, di sini tuh ada balancing data atau SMOD, yaitu menyeimbangkan jumlah kelas data. Nah, dalam dataset medis di dunia nyata tuh jumlah pasien yang sehat biasanya jauh lebih banyak dibandingkan pasien yang positif diabetes. Nah, kalau kondisi ini dibiarin tuh komputer bakal jadi males dan cenderung mendebak tuh bakal kayak ini pasti sehat. Nah, karena presentasinya tuh lebih dominan. Untuk mengatasi ketimpangan ini, kita menggunakan teknik pintar bernama SMOD atau Synthetic Minority Oversampling Technique, yaitu sebuah metode untuk menciptakan data tiruan yang realistis bagi kelompok pasien minoritas agar si jumlah datanya tuh seimbang. Lalu ada cara membagi data menjadi dua bagian atau train test split. Jadi sebelum keluar dari tahap pembersihan, dataset yang sudah bersih ini tuh dipecah jadi acak, jadi dua porsi besar, yaitu 80% datanya tuh digunakan buat latihan atau train untuk dipakai mengajari program komputer dan 20% sisanya tuh disimpan rapat-rapat sebagai data uji tes yang sama sekali tidak boleh dilihat oleh komputer selama proses belajar guna menguji kejujurannya nanti. Nah, di tahap 3 itu ada model training random forest atau pelatihan model machine learning. Nah, kan tadi kita tuh udah bersih-bersihin datanya. Nah, setelah datanya bersih, seimbang, dan terbagi dengan sempurna, tibalah pada inti dari seluruh ilmu kecerdasan buatan, yaitu model training random forest. Di tahap ini, program komputer tuh mulai berpikir dan belajar mengenali pola penyakit diabetes ini. Nah, si rincian prosesnya tuh terdapat di yang pertama, memilih algoritma yang tepat. Nah, sesuai dengan rujukan proyek yang diadopsi dari dataset Kaggle, algoritma yang dipilih adalah random forest. Sesuai dengan judulnya tadi ada random forest plus HP. Nah, bayangkan kalau random forest seperti sekumpulan ratusan pohon keputusan atau decision tree yang bekerja secara bersama-sama dalam sebuah tim. Nah, bagaimana sih cara kerja pohon keputusan ini? Di setiap pohon, nah analoginya kayak gini nih. Jadi setiap pohon di dalam hutan itu bakal menganalisis serangkaian data pasien secara mandiri. Pohon pertamanya tuh mungkin bakal fokus melihat apakah kadar HbA1c si pasien di atas 6,5 dan usianya di atas 50 tahun. Kalau pohon kedua mungkin melihat kombinasi antara indeks BMI dan riwayat tekanan darah. Lalu di akhir analisis, setiap pohon akan memberikan suaranya apakah pasien ini tuh berpotensi positif diabetes atau negatif. Lalu keputusan finalnya tuh diambil berdasarkan suara terbanyak dari ratusan pohon tersebut. Lalu yang ketiga tuh memasukkan data latihan atau model fit. Nah, kita memerintahkan program untuk menjalankan proses pelatihan dengan memasukkan data latih X train dan Y train atau X latihan dan Y latihan. Nah, disinilah komputer tuh ngebaca baris-baris rekam medis secara berulang-ulang. Terus ngebangun cabang-cabang juga, cabang decision tree yang tadi dibahas, dan merekam pola karakteristik klinis dan membedakan orang yang sehat dan orang yang berpotensi diabetes atau penderita diabetes. Lalu yang keempat itu penyetelan pengaturan internal atau prediksi data uji. Sama kita kasih analoginya kayak nyetel mesin mobil balap, supaya si performanya tuh gak boros atau lambat. Kita tuh harus nyetelin si parameter internal ke si random forest ini.
kayak menentukan berapa banyak jumlah pohon yang harus dibuat, atau seberapa dalam cabang pertanyaan, misalkan boleh bercabang. Nah, si penyetalan itu krusial agar model kita tidak mengalami overfitting atau kondisi di mana programnya tuh terlalu menghafal contoh soal latihan tapi bodoh gitu kalau dikasih data dari dunia nyata. Yang kelima tuh evaluasi model metrik. Begitu proses belajar selesai dan model dinyatakan cerdas, kita tidak boleh membiarkan model itu menguap begitu saja saat program ditutup. Nah, kita tuh harus membungkus dan menyimpan model terlatih tersebut ke dalam sebuah file biner khusus menggunakan format file uh, .joblib atau .pkl. Nah, file-file inilah yang nantinya akan kita panggil kembali saat membuat aplikasi tanpa harus melatih dari awal lagi gitu. Nah, di sini tuh kita lanjut ke tahap 4 yaitu evaluasi model dan pemilihan fitur utama. Nah, jadi ada pertanyaan nih. Apakah kita bisa langsung percaya gitu aja sama hasil komputer gitu setelah dilatih? Nah, nggak bakal mungkin kan, karena komputer juga pasti ada salahnya. Lalu di dalam dunia sains tuh, eh, klaim harus dibuktikan dengan angka pengujian yang objektif. Lalu di tahap ini tuh kita bakal menguji apakah model random forest yang tadi kita buat tuh bener-bener pinter atau cuman kebetulan doang. Nah, di sini ada rincian proses pengujiannya, yaitu meliputi satunya tuh uji coba dengan data rahasia, yaitu analisis metrik evaluasi. Kita mengeluarkan 20% data uji atau X-test yang sengaja disembunyikan sejak tahap 2 tadi. Nah, data ini tuh belum pernah dilatih oleh model sama sekali selama masa belajar. Kita meminta model untuk mendebak status kesehatan dari pasien-pasien di dalam data uji tersebut. Lalu ada menghitung berbagai metrik performa standar. Nah, setelah modelnya tuh selesai mendebak, kita membandingkan tebakan tersebut dengan kunci jawaban aslinya menggunakan beberapa ukuran evaluasi tingkat lanjut. Di sini tuh ada tingkat akurasi yang mengukur berapa persentase tebakan yang dijawab benar oleh model secara keseluruhan dari total seluruh pengujian. Misalnya tuh mencetak angka akurasi yang sangat tinggi yaitu 96% sampai 97%. Lalu ada presisi dan recall, yaitu mengukur ketepatan model agar tidak terlalu sering salah mendiagnosis. Ini tuh buat memastikan tidak ada pasien beresiko diabetes yang terlewat tanpa terdeteksi. Lalu ada kurva ROC, ROC-AUC, grafik statistik standar industri untuk melihat berapa andal model dalam membedakan antara kelompok kelas positif dan negatif secara konsisten. Lalu ada menganalisis faktor paling berpengaruh, yaitu fitur importance. Ini tuh salah satu keunggulan dari random forest tuh ia bisa transparan dalam menjelaskan jalan pikirannya. Kita bisa minta si komputer buat munculin grafik fitur importance buat ngelihat kolom mana yang paling ditakuti dan paling diperhatikan oleh model dalam mendeteksi si diabetes. Lalu hasilnya tuh kayak gimana? Jadi hasilnya tuh si komputer bakal ngebuktiin bahwa variabel seperti kadar HbA1c level dan blood glucose level tuh menduduki peringkat teratas sebagai penentu paling dominan secara klinis. Dan yang terakhir tuh ada validasi akhir. Nah, jika angka akurasinya sudah memuaskan, stabil dan lulus uji silang atau cross validation, model tuh resmi dinyatakan lulus uji kualitas dan siap dipindahkan ke tahap akhir. Nah, tahap akhir ini tuh ada deployment dan aplikasi web. Untuk rincian langkah-langkah ini tuh dimulai dari
membuat kembali file model yang tersimpan. Kita tuh menulis sebuah script aplikasi utama, biasanya diberi nama app.py, tapi di sini aku tuh pakai web_app.py. Di baris awal script tersebut, program memuat masuk file otak buatan berformat .joblib yang sudah kita simpan di tahap 3. Lalu yang kedua tuh merancang tampilan antarmuka yang UI-nya tuh UI dan UX-nya tuh gampang dan mudah menarik gitu bagi user. Di sini aku tuh pakai framework berbasis bahasa Python yang modern dan efisien, namanya tuh Streamlit. Nah, dengan si Streamlit ini tuh kita bisa membangun halaman situs web interaktif yang bersih, rapi, dan mudah dioperasikan tanpa harus menguasai bahasa pembuatan web yang rumit kayak JavaScript. Lalu ada membangun kotak formulir input medis. Nah, di sini tuh aku tuh kan pengen siapapun yang buka web aku tuh bisa tahu gitu prediksi tingkat diabetes mereka tuh. Jadi sini aku tuh masukin form input buat user yang pakai webnya. Nah, di halaman web tersebut tuh nyediain kolom-kolom isian digital yang interaktif bagi user. Jadi siapapun yang ingin ngecek risiko kesehatannya tuh bisa ngetikin data mereka kayak angka usia, terus ada BMI. Di sini tuh di BMI tuh tinggal masukin tinggi badan dan berat badan, lalu otomatis dibuatkan BMI-nya. Lalu mengisi kadar gula darah, lalu mengetik angka HbA1c, lalu user juga dapat memilih status riwayat merokok serta mencentang kotak jika memiliki riwayat hipertensi atau penyakit jantung. Nah, yang keempat tuh menghubungkan model ke backend. Di bagian bawah formulir itu terdapat sebuah tombol besar bertuliskan prediksi risiko. Di balik layar tombol ini itu dihubungkan langsung ke fungsi pemrosesan model random forest kita. Nah, begitu tombolnya tuh ditekan oleh user, nah si situs webnya tuh bakal langsung mengirimkan angka-angka isian tadi ke dalam model untuk menghitung probabilitasnya dalam kurun waktu kurang dari 1 detik harusnya ya, dan mengeluarkan vonis keputusan akhir secara real time. Apakah si sistem tuh mendeteksi pengguna tersebut dalam kategori risiko tinggi diabetes atau risiko rendah atau sama sekali tidak berpotensi diabetes. Lalu tahap kelima tuh publikasi aplikasi dan akses publik. Karena di sini aku belum ngedeploynya, jadi aku masih pakai localhost. Sebelum masuk ke kesimpulan, aku bakal ngeliatin dulu hasil web yang sudah aku buat. Ini tampilan web yang sudah aku buat. Di pojok kiri atas tuh ada
informasi mengenai si alat web ini, yaitu menggunakan model random forest yang dilatih pada riwayat data pasien untuk memperkirakan kemungkinan diabetes dari 8 indikator medis dasar. Lalu di sini tuh ada rentang acuan atau rentang acuan normalnya tuh normal manusia dewasa, yaitu di glukosa puasanya tuh ada di angka 70 sampai 99 mg. Lalu HbA1c levelnya tuh ada dikurang dari 5,7% dan BMI-nya tuh di rentang angka 18,5 sampai 24,9. Nah, di sini kita langsung masukin ke proses input dari pasiennya. Misalkan aku bakal masukin umurnya tuh 20 tahun. Berat badannya tuh di angka 52 dan tinggi badannya tuh di 166. Nah, di sini langsung otomatis ke terhitung BMI-nya. Lalu untuk HbA1c levelnya tuh mungkin ada di angka 5,4 dan glukosa darahnya tuh ada di angka 80-an. Aku tidak punya riwayat hipertensi, penyakit jantung juga tidak ada, jenis kelamin laki-laki, dan aku tidak pernah merokok. Nah, di sini tuh langsung klik proses dan lihat hasilnya. Nah, di sini langsung keluar hasilnya tuh, yaitu kalau aku tuh tidak terindikasi diabetes. Nah, di sini model juga langsung mengestimasi kemungkinan bebas diabetes sebesar 95%. Lalu menyarankan juga buat mempertahankan pola makan seimbang, aktivitas fisik rutin, dan pemeriksaan berkala untuk menjaga hasil ini. Nah, di sini langsung ada gambar dari diagram decision tree-nya. Nah, aku mau ngasih tahu juga, misalkan kalau kalian mau pakai web buatan aku, untuk tingkat HbA1c levelnya sama glukosa darahnya tuh bisa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat buat ngecek terlebih dahulu. Gitu. Lalu kalian bisa ngeprediksi risiko diabetes kalian secara akurat. Lalu selanjutnya kita bakal masuk ke kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya tuh yang pertama, kita tuh mulai dengan mengambil data rekam medis di Kaggle dan ngerapihinnya pakai normalisasi database, pakai tahap normalisasi lalu masukin ke database dan koneksiin ke Jupyternya. Yang dua tuh kita membersihkan anomali, yaitu menyeimbangkan jumlah kelas menggunakan smooth dan membagi data secara proporsional lewat proses pre-processing. Nah, yang ketiga tuh kita mengajar komputer mengenali pola penyakit melalui algoritma kecerdasan buatan random forest yang detail pengaturannya secara optimal. Lalu yang keempat tuh kita menguji kejujuran dan tingkat ketepatan program menggunakan metrik evaluasi akurasi serta analisis fitur importance. Dan yang kelima, serta menyulap seluruh kecerdasan buatan tersebut menjadi sebuah aplikasi web yang bisa diakses publik menggunakan Streamlit. Mungkin sekian video dari saya. Maaf bila banyak kekurangan dan terima kasih sudah menonton. Dadah.